Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik, wa 'allimna ma yanfa'una, warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal, wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Adhkar wal Adab karya Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullahu ta'ala, di mana pada pertemuan kemarin kita sudah selesai dalam fasal atau bab tentang al-marad. 6. Selanjutnya qala hafizahullahu ta'ala al-janazah. Al-janazah, huruf jimnya bisa diharokati dua harokat ya, bil wajhain, bil fathah wal kasr. Dikatakan al-janazah atau al-jinazah. 6. Al-janazah atau al-jinazah. Yang dimaksud di sini adalah zikir-zikir ya seputar jenazah. Dan sudah dimaklumi bahwa kewajiban kaum muslimin yang sifatnya fardu kifayah secara umum pada orang yang sudah meninggal, pada seorang muslim yang meninggal secara umum ada 4. Ya, secara umum ada 4. Yang pertama adalah al-ghusl, ya, memandikan jenazah. Kemudian yang kedua adalah as-salatu alaihi, menyolatinya. Kemudian yang ketiga yang kedua adalah at-takfin, memberikan kafan, mengafani. Kemudian yang ketiga as-salatu alaihi, ya, menyolati al-janazah atau al-mayit ini. Dan yang terakhir adalah al-hamlu wa at-tadfin, membawa ke kuburan serta memakamkannya. Ini semua merupakan amalan yang fardu kifayah bagi kaum muslimin kepada seorang saudaranya muslim yang meninggal. Nah, di sini penulis hafizahullahu ta'ala akan menyebutkan beberapa subbab. 6. Qala hafizahullahu ta'ala, pada subbab yang pertama, ad-du'a lil mayyiti fi salatil janazah, mendoakan mayit pada salat jenazah. 6. Salatul janazah ini termasuk salat fardu kifayah. Ya, salat yang fardu namun fardunya fardu kifai. Ya, fardunya fardu kifai. Dan kapan jumlah tertentu sudah ada yang menyolati jenazah, maka hukum bagi yang lain menjadi sunnah. Hukum bagi yang lain, yakni bagi kaum muslimin yang lain, hukumnya sunnah. 6. Dan warid beberapa keutamaan bagi orang-orang yang menyolati jenazah, mendapatkan qirat, 1 pahala. Dan siapa yang solat dan mengantarkannya sampai ke kubur, sampai dikuburkan, maka dia mendapatkan 2 qirat, di mana 1 qirat sebesar Uhud. Maka ini keutamaan menyolati al-janazah dan mengantarkannya sampai ke kuburan. Taib, solat jenazah secara umum memiliki perbedaan dengan solat yang adiyah, solat-solat yang normal. Sebagaimana kita ketahui ya, solat jenazah tidak ada ruku dan sujud, hanya qiyam saja, hanya berdiri. Nah, namun syarat-syarat umum yang berlaku pada solat-solat yang biasa itu juga dipersyaratkan pada solat al-janazah, semacam menghadap kiblat atau satrul aurah, menutup aurat, harus suci atau harus bersuci sebelumnya, kemudian suci tempat pakaian ya, dan tubuh dari najis. Ini syarat-syarat umum yang berlaku untuk semua solat, termasuk untuk solat jenazah ya. Dan para fuqaha menyebutkan 2 syarat tambahan untuk solat jenazah, untuk keabsahan solat jenazah. Syarat artinya harus terpenuhi sebelum dimulai solat jenazah. Tanpa tidak terpenuhi, maka solat jenazahnya tidak syah. Ada 2 syarat tambahan. Syarat yang pertama adalah jenazah tersebut sudah dimandikan. Maka al-ghusl itu adalah syartun li sihhati salatil janazah. Al-ghuslu alal janazah
ya, guslul al-mayyit syartun li sihhati salatil janazah. Kapan jenazah disolati dan belum dimandikan, maka harus diulang solatnya. Dia harus dimandikan terlebih dahulu, baru kemudian disolati. Nah, baru kemudian disolati. Karena itulah terjadi khilaf di kalangan para fuqaha, terkhusus fuqaha al-mu'asirin, mengenai orang-orang yang tentunya di sini yang dikatakan mandi diharuskan untuk dimandikan terlebih dahulu sebelum disolati. Ini tentunya bagi jenazah-jenazah yang memungkinkan untuk dimandikan. Ya, adapun kalau yang seperti terbakar sampai sudah jadi arang, misalnya, ini tentunya ada uzur baginya untuk tidak dimandikan, langsung disolati. Nah, demikian pula jenazah-jenazah yang meninggal karena tenggelam. Nah, kalau misalnya mayatnya masih bisa ditemukan, karena tenggelam tapi masih ditemukan, maka tetap disyariatkan untuk dimandikan sebelum disolati, selama masih memungkinkan. Kenapa? Karena dipersyaratkan pada mandi jenazah itu harus ada al-amal, harus ada niat. Ya. Adapun tenggelam, maka tenggelamnya ini tidak mewakili mandi jenazah, belum mewakili mandi jenazah. Maka selama masih memungkinkan dimandikan, dan tidak ada mudarat tentunya pada jenazah tersebut ketika dimandikan, maka dimandikan baru kemudian solati. Kalau memang tidak ada masyaqqah yang besar padanya. Tapi kalau tidak memungkinkan, apalagi kalau tidak ditemukan jenazahnya, maka bisa langsung disolati dengan salat gaib masalan. Taib, ini syarat yang pertama, bahwa syarat syah salat jenazah adalah harus didahului dengan mandi. Kemudian yang kedua, mayatnya harus berada di depan imam yang menyolati, bukan di belakang. Misalnya ada orang salat jenazah, ya, kemudian jenazahnya taruh di belakang shaf, maka ini tidak syah salat jenazahnya. Ya. 6. Kemudian salat al-janazah sebagaimana ma'ruf ladaikum, salat jenazah terdiri dari 4 takbirat. 4 takbir, ya, ucapan Allahu Akbar, ya, ucapan Allahu Akbar ini semuanya merupakan kaifiat dalam salat al-janazah, di mana setiap takbir disyariatkan untuk mengangkat tangan. Setiap takbir disyariatkan untuk mengangkat tangan, dan disyariatkan, ya, untuk membaca sesuai dengan apa yang tersebut dalam hadis Rasulullah SAW. Di rakaat yang pertama disyariatkan untuk membaca Al-Fatihah, ya, dan Al-Fatihah sebagaimana pada sholat biasa, ini juga rukun dalam sholat jenazah. Al-Fatihah itu rukun dalam sholat al-janazah, walaupun para fuqaha menyebutkan tempatnya ini tidak ditakyin, artinya yang paling utama dibaca di rakaat pertama. Seandainya ada orang lupa Al-Fatihah di takbir yang pertama, maka dia bisa baca di takbir berikutnya, takbir kedua, ketiga, atau keempat. Tapi yang jelas tempat yang afdolnya adalah Al-Fatihah dibaca di rakaat pertama, di mana Al-Fatihah ini diawali dengan ta'awudz dan diakhiri dengan amin, dan tidak disyariatkan untuk membaca doa iftitah, sebagaimana tidak disyariatkan untuk membaca surah pendek setelah Al-Fatihah, Jadi hanya baca ta'awudz, Al-Fatihah, kemudian at-ta'min. Kemudian di takbir yang kedua, ya, membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kadar yang paling minimal untuk keabsahan salawat adalah sekedar membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Kapan seorang sudah membaca Allahumma sholli ala Muhammad, maka dia telah memenuhi rukun pada takbir yang kedua tersebut, ya, kewajiban pada takbir yang kedua tersebut, ya. Dan tentunya yang paling afdal adalah dengan membaca salawat Ibrahimiyah yang lengkap. Nah, ini di takbir yang kedua. Adapun pada takbir yang ketiga disyariatkan untuk mendoakan, dan doanya adalah apa yang tersebut di sini oleh penulis hafizahullahu taala dari Auf bin Malik. Kita akan jelaskan nanti. Kemudian di takbir yang keempat, ya, tidak ada zikir-zikir yang dianjurkan di situ. Namun kalau seorang ingin menambah doa di takbir yang keempat, maka tidak ada masalah, ya, sebagaimana
yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, bahwa dianjurkan di takbir yang keempat seorang membaca Allahumma la tuharrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Allahumma la tuharrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ini di takbir yang keempat. Setelah itu salam. Setelah itu tetap ada salam, karena jenazah adalah solat, dan solat dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan aturan yang sudah kita sebutkan dalam pembahasan salam. Nah, dan bacaan dalam solat jenazah ini secara mutlak disirkan, baik solat di siang hari, jenazahnya disolati di siang hari maupun di malam hari, ya, maupun di malam hari, secara mutlak semua bacaan dalam solat al-jenazah itu disirkan. Baik, sekarang kita lihat itu beberapa ahkam, ya, ringkas berkenaan dengan solat al-jenazah. Sekarang kita lihat hukum doa yang dibaca di takbir yang ketiga. Qala hafidhahullahu ta'ala, qala Auf ibnu Malik radhiyallahu anhu, Sallan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala janazatin fahafidhu min du'aihi wa huwa yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolati seorang jenazah, maka saya menghafal doa yang beliau baca. Ya, saya menghafal doa yang beliau baca di dalamnya, wa huwa yaqul, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu an wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqqaita ath-thawbal abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa zawjan khairan min zawjih wa adkhilhul jannata wa'idhhu min azabil qabri wa min azabin nar. Ya Allah, ampunilah ia, rahmatilah ia. Ya. 6. Di sini penggunaan Allahumma ighfir lahu bisa dibaca Allahumma ighfir laha. Maksudnya bisa digunakan domir hu atau ha. Ini bi'tibar. Ya, artinya kalau kita mengetahui secara pasti ini jenazahnya laki-laki atau perempuan, maka kalau laki-laki dia pakai domir hu. Kalau jenazahnya perempuan dia pakai domir ha. Ya, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha dan seterusnya. Domir hu diganti dengan ha. Bagaimana kalau jenazahnya tidak diketahui? Kita singgah sholat di tengah jalan, tiba-tiba ada pengumuman habis sholat zuhur ada jenazah mau disolati. Kita tunggu, kemudian ya tentunya kadang tidak enak nanya-nanya jenazahnya laki-laki perempuan. Maka dia solati dan dia bisa menggunakan domir hu atau domir ha. Kalau dia domir hu, Allahumma ighfir lahu, maka yang dia maksudkan dengannya adalah al-mait. Karena al-mait ini umum untuk jenazah laki-laki maupun perempuan. Jadi domir hu kembali kepada al-mait. Atau dia juga bisa menggunakan domir ha dengan i'tibar kembali kepada jenazah. Jenazah muannas, ya, tak akhiri dengan ta marbutah. Maka ya Allah ampunilah jenazah ini, yakni laki-laki maupun perempuan. Allahumma ighfir laha, yakni hadhil jenazah. Atau Allahumma ighfir lahu, yakni hadzal mait. Hadza al-mait. Baik laki-laki maupun perempuan. Ini kalau tidak diketahui jenis kelamin yang meninggal tersebut. Kalau diketahui maka yang paling utama tentunya disesuaikan dengan domirnya. 6. Ya Allah, ampunilah ia, rahmatilah dia, berikanlah afiat kepadanya, keselamatan kepadanya, dan maafkanlah dia. Muliakanlah tempat turunnya yang di dalam kubur, luaskanlah ya tempat tinggalnya di dalam kubur, ya, mandikanlah ia dengan air as-salji, dengan salji dan al-barad. Bersihkanlah ia dari semua kesalahan sebagaimana engkau membersihkan pakaian yang putih dari kotoran. Gantikan untuknya daron, ya, rumah yang lebih baik dibandingkan rumahnya. Wa ahlan khairan min ahli, gantikan untuknya keluarga yang lebih utama dibandingkan keluarganya di dunia. Wa zaujan khairan min zaujih, dan gantikan untuknya zaujan, pasangan yang lebih baik dibandingkan pasangannya yang ada. Kata zauj ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Dikatakan hadza zauji atau hadhihi zauji. Maka zauj itu bisa bermakna suami atau bisa bermakna
istri, alal yang paling fasih. Ya, jadi untuk istri bisa dikatakan zaujah dan bisa juga dikatakan zauj, dan ini yang lebih fasih. Maka di sini tidak perlu diganti, kalau perempuan laki-laki misalnya tidak perlu diganti wa zaujatan masalan, tidak perlu, karena zauj ini sudah berlaku untuk istri juga. Wa adkhilhul jannata wa'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Ampunilah ia, masukkanlah ia ke dalam surga dan lindungilah ia dari azab kubur dan azab neraka. Taib, ini lafaz doa yang disyariatkan, yang disunnahkan. Adapun kadar wajib paling minimal dalam doa jenazah sekedar membaca Allahumma ghfir lahu. Misalnya dia ada orang yang belum terlalu hafal atau baru saja, ya, atau dia mengikuti sholat jenazah, dia belum hafal doa yang panjang, maka di rakaat ketiga dia paling minimal mengucapkan Allahumma ghfir lahu, itu yang dia ulang-ulangi sampai selesai, sampai takbir yang keempat, ya. Taib, ini zikir yang dibaca dan merupakan doa pada takbir yang ketiga pada sholat al-janazah. Wallahu a'lam bissawab.